Halo semuanya para micin hunter, selamat datang di Crypto First Republic. Kenapa saya bilang micin hunter? Karena pasti kalian para pencari koin-koin micin ya. Bisa kalian lihat di sini ada mulai BTTC, Shiba Inu, ZEC, Win, Luns, FPX, Spellden dan lain-lain. Tapi yang paling masih di bawah Rp1 adalah dari ZEC, Shiba dan BTTC. Yang lain sudah mulai pada melonjak naik. Tapi hari ini kalian para hunter mohon stop dulu guys, jangan dilanjut dulu. Oke, kenapa? Pasti ada alasannya. Apa itu? Akan dilanjut setelah intro berikut ini. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini. Oke guys, kita akan lihat ya, untuk koin micin pertama adalah BTTC, BitTorrent. Itu saya pakai daily ya, ininya daily. Ini sudah terbang kemarin dari sini, tentu saja ya, dari bulan 1 sebulan lalu itu sudah dia mulai terbang naik. Mengawali dulu dia bersamaan dengan Bitcoin yang sini ya. Kemudian dia sampai ke sini dan dia sudah mulai koreksi guys. Selanjutnya adalah Shiba Inu. Shiba Inu itu terbang 2 kali dari kemarin, tanggal 1, kemudian dia stop di sini dan terbang lagi mulai hari ini guys. Seminggu terakhir ini ya sampai ke sini. Oke, itu Shiba Inu. Selanjutnya adalah ZEC. ZEC juga sama, harganya Rp0,5 ya. Dia sudah tembus ke atas, kemudian koreksi dan dia sedang berusaha naik lagi. Termasuk juga Baby Dot ya, terbang juga hari ini 1 minggu. Minggu terakhir kalau kita lihat DAI malah sedang terbang gila-gilaan Baby Dot ya. Dia melengkung seperti parabola. Bagus sekali, memang harganya murah sekali guys. Kalau kalian mau nyari duit di situ sebetulnya. Kalau minimal 10 juta ya cuan kemarin, tapi ya kemarin jangan tunggu dulu, tahan dulu. Kemudian Ante ada Brise juga sedang koreksi. Kemudian ada apa lagi yang tadi nggak ada ya. Itu saja mungkin yang harganya di bawah ini. Mungkin ada bong dan lain-lain tidak masuk dalam sini. Kita akan coba analisis kenapa saya melarang kalian untuk ikut beli hari ini atau FOMO gitu ya. Pertama kita akan lihat Bitcoin guys. Bitcoin, karena setiap kenaikan Bitcoin itu akan diikuti oleh yang lainnya. Faktanya kan seperti itu. Nih ya, mulai bulan 1 kemarin, awal-awal bulan Bitcoin itu udah mulai naik. Dan jika kalian cek satu persatu dari sekian banyak koin yang murah, yang fundamental bagus, bahkan yang tidak terkenal sekalipun, dia naik. Kenapa dan bagaimana ya silahkan kalian coba riset. Kita tidak tahu, tapi faktanya demikian. Ada beberapa yang naiknya belakangan, seperti Lunsi itu belakangan guys. Lunsi itu dari awal yang lain pada naik dia diam aja. Dia naiknya hanya begini saja, sut, tapi naik ya. Kemudian hari kemarin itu kemudian dia fly, greng gitu terbang ya, tapi sekarang sudah koreksi kembali. Nah, kenapa harus berhenti dulu, jangan ikut FOMO dulu. Jadi pastikan kalian jangan FOMO dan hold dulu. Bukan apa, nanti kalau kalian tidak terbiasa, kalian tuh akan kecewa gitu guys. Kalian akan kecewa gitu ya kalau belum terbiasa. Maka kalau udah terbiasa nggak apa-apa. Atau kalian untuk membeli dalam jangka panjang, tidak peduli dengan naik dan turun, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kalian sekedar coba-coba, jangan dulu deh, kan belajar gitu ya.
Karena apa? Bitcoin sendiri dia sedang sideways, guys. Kalau Bitcoin sedang sideways, dia bingung antara mau naik atau turun. Dia kan dari kemarin tuh seperti itu. Ini kan daily, guys. Daily. Dari tanggal 24 kemarin, yang ini kan satu lilin satu hari ya. Karena satu lilin satu hari, karena saya tulis di sini daily. Itu dia bingung, guys, naiknya. Awalnya kan terbang steady, oke gitu ya. Kemudian dia mulai shoot gitu. Kemudian dia udah naik ke sini 24.002, kemudian sudah mulai koreksi di sini. Nah, itu sebuah tanda bahwa dia sedang pada posisi jenuh gitu ya, antara pembeli dan penjual itu bingung. Sementara kemarin di sini pada beli, yang beli di sini dengan mungkin mungkin yang punya duit banyak gitu ya. Itu mereka sedang pumping lah, namanya pumping. Kemudian mereka ada sebagian taking profit di sini, pumping lagi. Nah, sementara ini mereka sedang mencoba taking profit, guys. Taking profit itu akan berlangsung beberapa hari, termasuk ini naik turun udah tinggi. Kalau taking profit ini oke, dia naik lagi, tapi ini agak-agak panjang. Biasanya kalau ini berlangsung beberapa hari, apalagi sampai seminggu, itu berat untuk naik, guys. Lama lah seperti itu, karena mereka sedang mencoba taking profit. Mereka sedang mencoba menjual, tetapi kan tidak menjual sekaligus. Kenapa? Kalau dijual sekaligus dia akan lebih jatuh lagi, rugi dia ya, karena belinya kan dia juga nggak langsung sekali beli langsung banyak kemudian dia naik, enggak. Dia kan pelan-pelan juga gitu belinya gitu. Di sini pompa lagi terus. Dia kan belinya nggak satu tempat. Mungkin ada yang di sini, ada yang di sini, ada di sini gitu. Jadi kalau dia jual sekaligus, dia bom ke sini, yang di sini mereka rugi. Walaupun kalau dia tunggu keseluruhan dia naik. Itu adalah market maker atau para bandar-bandar whale besar lah seperti itu. Kenapa ini sudah dianggap koreksi? Kita lihat di weekly. Oke. Oke, kita hanya bisa dengan technical analysis, guys. Kalau pakai fundamental, bla bla bla, isu dan lain-lain itu susah, guys. Kalau mau cocokologi, banyak lah. Hari ini ada whale besar, hari ini ada ngomong apa, Elon Musk ngomong itu dan lain itu susah. Pasti ada aja, tiap hari juga ada. Nanti adanya cocokologi. Paling mudah kan kita baca candle, paling mudah sekali. Oke? Kita belajar analisis di sini. Kalau kita lihat di sini, kita sambil belajar, guys, tenang ya. Sabar. Biar kalian paham juga sedikit demi sedikit apa yang ilmu yang saya dapetin lah ya gitu ya, selama berbulan-bulan ini belajar. Kali aja ada bisa dipakai gitu, kita nggak tahu dah pokoknya. Oke, sabar. Saya mau susun dulu. Nah, kita ambil sampel di sini. Kalian lihat puncak gunungnya, puncak gunung. Kita 3 puncak gunung terakhir aja deh, biar mudah ya. Sebenarnya kalau kita menghitung banyak panjang ke sini ya, panjang. Tapi kita puncak gunung terakhir. Ini ada puncak gunung, sudah naik, kemudian dia turun. Kita tunggu kenaikan, misalkan dia terbang, ini kan terbang nih, set. Ini kan karena kecil aja, kalau besarin besar deh. Terbang, tetapi terbangnya itu tidak mampu melebihi ini. Turun lagi, maka dia akan turun, guys. Pasti trennya turun begini, set, gitu ya. Kasat mata. Kecuali kalau ada bantuan ini nih moving average nggak apa-apa, tapi kasat mata udah kelihatan turun, set gitu ya. Kemudian terus terbang nih, mulai naik lagi. Naik lagi pun secara kasat mata dia masih turun. Tuh. Yang ini gunungnya lebih rendah dari ini, pasti turun terus, guys, turun terus. Oke, sementara ini turun lagi, kemudian dia naik terbang. Kemarin dia di sini ya, dia itu berusaha menembus resisten yang ini resisten gunung, naik, ternyata berhasil breakout, set gitu ya. Sekarang sedang mencoba ngebreak yang
yang ini guys, mau ngebreak yang ini di sini. Nah, memang masih ada potensi naik ya, ini 23.000, kemarin ke 25 di sini. Itu sudah berhasil menembus 25. Sekarang aja nih posisi 23 ini yang kecil nih. Kebaca nggak 23 nih? Sementara puncak bukit yang harus ditembus adalah di 25.000. Kalau kita ngelihat di sini, itu sudah 24.200 guys. Puncak tertingginya. Artinya yang tadi puncak gunung sebelah sana 25, di sini 24, itu kan turun. Jadi ada kemudian turun itu kemudian ada terkoreksi. Ini koreksi dalam waktu 4 hari. Memang ini masih kita perlu tunggu waktu sampai berhasil menembus 2 ini. Kalau dia menembus ini 2, dia akan bablas ke bawah lagi gitu ya. Nah, karena banyak analisis pasar bilang itu bisa mencapai 10.000 guys. Jadi keruntuhan Bitcoin ini belum selesai guys. Memang setiap 4 tahun sekali itu turun. Dari lihat videonya tentang apa namanya big crash Bitcoin ya. Kalian bisa lihat di video saya. Di sini ini adalah tahun 2012, dia runtuh dari puncak ke bawah itu 94%, kemudian 92%, kemudian 83%, kemudian kemarin 78%. Secara konsistensi resiko penurunan itu turun kan ya, turun gitu. Seperti itu. Nah, tapi kalau melihat di sini apakah ini akan berhenti di 78? Belum tentu. Bisa saja kan dia akan di bawah ini, tapi titik terbawahnya kan pernah terjadi ya kan 94%. Nah, ini kan masih ada potensi turun lagi gitu ya. Masih ada potensi turun lagi. Banyak analisis pasar mengatakan bahwa dia harus bisa mencapai paling tidak 80 sampai 85% penurunan. Jika demikian adanya, maka Bitcoin akan turun sampai ke paling tidak 10.000 atau 12.000 per koin. Tapi apakah betul demikian ya kita tidak tahu, karena kenyataannya faktanya dia sudah mencoba nge-breakout yang di sini. Tapi kalau kita lihat, kita pindahkan ke weekly nih. Ke weekly itu memang belum mencapai titik yang ini. Sudah sedikit mencapai yang biru ya untuk mencapai kenaikan seperti ini. Ininya biru, tapi kalau kita menu apa namanya moving average 60 itu belum mencapai guys. Kemungkinan sih akan mencapai sini, tapi kalian hold dulu, tahan dulu sampai nge-breakout ya. Untuk nge-breakout yang ini nih. Nah, yang ini tuh belum nge-break ya, tapi kan nggak perlu nge-break, karena kalau memang dia turun memang udah standarnya dia. Ini misalkan di 25.000, kemudian ini kemarin di 24.000, itu adalah standarnya, normalnya, wajarnya sebuah tren turun. Gitu ya, sebuah tren turun. Dari 25.000 di sini kemudian ke 24.000. Memang dia akan berusaha menaik ini kalau misalkan dia mencoba break ke atas. Nah, kenapa Bitcoin penting? Karena seperti faktanya yang ada, fakta yang sudah adalah pada saat Bitcoin naik, koin-koin lain ikut naik. Rata-rata ikut naik. Itu ya, kita ngeliat daily kan dia dari sini ke sini. Daily. Ini kita ngeliat di bulan-bulan terakhir ini ya, dari pokoknya bulan ini deh. Bulan kemarin ya, bulan kemarin sampai sekarang udah Februari ya. Di bulan-bulan kemarin sampai sekarang tuh kebanyakan tuh naik. Ya naiknya nggak bareng ya, tapi lebih kurang dalam bulan-bulan 2 bulan yang sama tuh sama kayak gitu ya. Posisinya terbang-terbangan lah gitu, naik bareng-bareng. Apapun gitu, dia kebanyakan rata-rata naik, rata-rata. Hampir rata-rata ya. Tuh, hampir semua guys. DOT juga sama. Terbang juga. Oke. Jadi kalian yang belum beli atau karena waduh takut ketinggalan FOMO dan lain-lain, mohon sabar dulu. Kalian kalau jaga mental dulu seperti itu ya.
sebaiknya kalau mau beli sesuatu, katakanlah Shiba Inu yang hari ini sedang tren itu, kalau membeli itu pada saat di kaki bukit guys. Apapun lah, cara paling mudah kan itu guys, supaya kita nggak mikirin ekonomi, nggak mikirin mereka tweet apa, mereka ngomong apa, project apa, dan itu kalau mau jadi profesional sih harus begitu. Tetapi kalau kita nggak bisa sampai ke sana, ngurusin ekonomi, ngurusin makro, mikro, dan lain-lain, cukup candle aja guys, candlestick gitu ya. Karena untuk membaca ekonomi ya ternyata nggak berat juga ya, nggak mudah juga gitu. Saya udah berbulan-bulan itu belajar forex, kripto, dan saham itu, ternyata betul kenapa banyak orang gagal ya, ternyata nggak mudah juga gitu ya, nggak mudah, susah gitu ya. Nah, tapi ada cara paling tidak gini, kalian harus tahu membaca candlestick ini, baca aja candlestick seperti ini. Cobalah kalian beli pada saat dia ada di kaki bukit. Justru kalau sedang turun itu kalian malah, itu waktunya kalian untuk nanti membeli. Berbahagialah kalian pada saat dia turun. Kalian begitu turun, kalian harus bisa siap-siap. Oh ya, siap-siap ya, turunnya sampai berapa, gua harus kumpulin duit, nanti saya akan beli di lembah terdalamnya dia gitu kan. Masalahnya kan kita tidak tahu masa depan lembahnya seberapa jauh. Kalau di sini kemarin kan dari sini sampai ke sini kan berapa, sebulan gitu ya, dari bulan 11 sampai awal sebulan nih, dari sini sebulan gitu ya kan. Kita nggak tahu, turun terus, kadang-kadang kita tertipu bahwa ini udah naik nih, naik nih, ternyata terus. Nah itu itulah tugas kita, mencari tahu kapan kira-kira breakoutnya. Nah breakoutnya kan seperti tadi, kalau turun ini ada lembah, kalau dia turun sekali, dia menembus lembah sebelumnya, dia turun, maka walaupun dia naik, dia pasti akan mencoba turun lagi, karena udah dua lembah, ini lembah 1, lembah 2, lembah 3, lembah ketiga pasti akan turun lagi, baru dia akan naik lagi, mencoba mau ini lagi, kemudian nanti pasti turun lagi. Setidak-tidaknya dia akan turun sampai sini, atau bahkan dia sampai sini baru dia naik lagi. Dia akan membentuk seperti ini. Sudah mau sampai kapanpun dia seperti itu. Nggak akan. Jadi kalau kalian mau trader jangka pendek, tunggu sampai dia itu membuat lembah lagi. Tunggu. Berapa lama? Tidak tahu. Bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa sebulan, bisa 2 bulan. Tapi bang, nanti kalau naik bagaimana? Nggak apa-apa. Ya, justru kalau naik merasa kalian, waduh, saya gara-gara ngikutin channel ini malah jadi nggak kebeli gitu. Seperti itu nanti pada akhirnya kan. Tapi belum tentu juga. Mungkin pada saat kalian nanti kebeli di sini, kemudian dia turun, nanti kebalik lagi. Wah, bener juga kata CryptoWars, turun kan, dia seperti itu. Nah makanya kalian jangan cuman ikut apa kata saya, jangan cuman ikut kata A, kata B, kata C, jangan. Makanya saya ingin di sini kalian sih ikut belajar memahami. Kalau terlalu rumit, terlalu riweh, paling mudah ya candlestick ini saja. Sudah, intinya pada puncak gunung sama lembahnya. Kalau kalian sulit, waduh, saya harus mikirin banyak hal gitu ya. Ingat isinya saja. Kalau trennya turun, ini kan secara kasat mata turun guys. Ini ada gunung 1, gunung 2, gunung 3. Secara kasat mata saja ini belum berhasil menembus guys nih. Yang ini pasti trennya turun kan. Ini tinggi, yang gunung kedua lebih rendah, gunung ketiga lebih rendah, pasti bablas keturun lagi guys. Coba aja gitu. Memang diperkirakan tahun 2003 itu belum bisa akan naik setinggi itu. Yang ada dia akan turun lagi, menembus ke sini lagi. Duit kalian mungkin kalau beli di sini pun kalian akan rugi. Kecuali kalau kalian beli di sini sekarang diambil, taking profit, jual, nanti tunggu beli lagi, nggak apa-apa. Atau misalkan kalian investasi jangka panjang, kalian beli di sini, turun ke sini, ya sudah, biarkan saja. Sekarang kalian mau invest atau trader? Kalau trader itu ya
murah dijual mahal, beli mahal jual lebih mahal lagi, kan seperti itu ya. Nah itu juga sama, nanti dari sini dia sekarang ini kalau kalian trader TP aja, nggak apa-apa, take profit, karena kita ada resiko besar di sini, karena ada resistan juga di sini yang sulit juga untuk menembus ini guys. Mungkin sulit ya, kemungkinan naik ya mungkin saja, kan kita nggak bisa ngomongin masa depan, kita nggak tahu nih masa depan. Kalau kalian cuma pasang peluk begitu ya, berarti anda itu ya kayak judi aja lah, untung-untungan gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat pakai analisis di sini, berpotensi dia turun guys, berpotensi turun. Hold dulu, tahan dulu. Kalau mau beli pun tunggu sampai ngebreak di atas dia nih. Di sinilah kira-kira di kisaran sini dia berhasil ngebreak, ini berhasil menembus gitu. Oke lah masuk. Tapi kan lebih mahal ya, nggak apa-apa, mahal lebih sedikit tapi tidak beresiko kalian keringetan gitu ya. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa, ntar juga naik lagi, tapi kan lama guys, nanti ada turunnya. Dari puncak sini turun ke sini kan juga lama sekali guys, jangan salah, nggak ngomong 2-3 hari nih. Ini 31 bulan 10 nih, dari puncak ke sini sampai anjlok ke sini, atau sampai sini kan itu berapa bulan guys, berbulan-bulan ya. Sabarkah kalian menunggu seperti itu? Kemarin beli di sini jatuh ke sini selama sebulanan gitu kan, keringetan, resah, gelisah kan begitu. Nah kan mending kalau mau investment ya beli, biarkan, sudah lupakan. Di sini punya duit beli ya nggak apa-apa, itu namanya investment. Toh harganya masih jauh, masih murah. Itu aja ya, masih murah, nggak apa-apa, beli untuk jangka sangat panjang. Kecuali kalian itu trader itu beda, memang jangka pendek. Beli di sini, bulan depan naik jual, atau beli di sini 6 bulan boleh naik jual. Loh kenapa 6 bulan lah, kan ini sedang koreksi guys, sedang koreksi. Belilah pada saat di kaki gunung, dia sedang turun gunung seperti ini, turun, kalian belilah gitu ya. Jangan, nah ini kan turun gunung nih, dalam satu pakai jam ini sedang turun gunung pelan gitu. Itu udah berhasil membreakout yang ini, moving average 7, itu sudah ke break. Nanti dia akan turun lagi, apakah berhasil menembus moving average 60 nih. Kalau udah menembus dia akan terus bablas guys, itu ya. Sementara sini belum ada potensi, tapi potensi turunnya ada pasti, karena sudah berhasil menembus MA7 nya. Dia harus menembus MA30. Waduh 30 nggak dipasang guys, biasanya MA30 di area sini nih. Oke, pasti dia akan menembus. Ini saya sudah komplitkan, ada MA20, MA38, moving average nya menit. Jadi kemungkinan besar ini akan tembus ke sini. Nanti kalau berhasil ngebreak, tunggu juga sampai dia itu menyentuh di sini, kemudian dia hijau lagi, kalian bisa beli. Tapi kalau berhasil menembus ini, jangan beli, tunggu turun dulu terus, paling tidak sampai di moving average yang orange ini, moving average 60 ya, yang ini nih 60. Itu kalau sudah naik melewati yang ini sedikit saja misalnya segitu, baru kalian bisa in atau masuk. Untuk sementara ini hold. Baik kalian yang micin hunter apapun ya, termasuk Bitcoin juga sedang demikian. Ini micin juga begitu. Ini kalau ngelihat Bitcoin sedang bingung nih, lihat acak-acakan ya moving average-nya. Kenapa? Kayak bingung, naik turun naik turun, dia udah seperti itu. Tuh hariannya guys. Nih, naik jatuh lagi, naik jatuh lagi, naik jatuh lagi, dan terus seperti itu. Kalau kita lihat daily ya, iya kelihatannya biasa aja, atau aku lihat weekly ya kelihatannya nggak ada gerakan. Tapi kalau lihat weekly sudah merah, sudah jelas sekali di sini ke sini turun. Kalau lihat monthly-nya memang masih hijau. Secara jangka panjang, secara bulanan mungkin kita lihat di sini sedang doji, dia sedang menembus yang ini dulu, berusaha menembus candle merah 2 ini.
belum berhasil ya, sudah berhasil tapi sedang doji nih, sedang doji. Tunggu sampai dia paling tidak tebal setebal ini, setebal yang hijau ini. Kalau setebal hijau berhasil ditembus atau setidaknya sampai ke ini, nah ini garis yang ini nih, ngelewatin ini, maka kemungkinan dia akan break ke atas sampai menembus moving average yang ini ya nih. Nah nih, apalagi kalau sudah berhasil menembus yang ini, menembus berhasil yang ini di sini misalkan nih, posisinya di atasnya nih, di sini ya sudah, itulah waktunya halving ke atas. Tapi untuk menembus ke sini tuh kan begini, shoot. Pada ini kan kena mantri, satu candle tuh, satu lilin tuh 1 bulan, jadi seperti ini. Kalau kalian lihat 1 jamnya ya kayak begini. Kalau ngeliat 15 menitnya tambah remak lagi gitu. Tuh panjang sekali. Itu perdagangannya guys. Kalau ngeliat semenitnya, tiap menit ya begini. Tuh. Semenit. Dalam waktu menitan aja kalau kalian trader bisa cari cuan guys. Beli di sini, jual. Turun anjlok lagi kan. Tunggu sampai dapatkan momen paling bawah di sini, beli. Sampai sini dia mulai itu lagi, jual. Di sini kalian beli lagi. Terus tunggu aja. Begitu dia harus ada candle hijau agak manjang, kalian beli, set, bisa jual. Kalau mau trader begitu guys. Trader tuh setiap menit. Ini kan candle menitan nih. Satu garis tuh 1 menit tuh. Jadi dari sini ke sini cuma berapa menit? 10 menit, 20 menit, turun lagi. Ini turun, nanti sampai sini dia naik lagi, dia begitu. Bisa cari duit dari situ. Tapi ya harus besar. Lihat tuh kan kencang tuh. Betul kan? Terjun. Nih seperti itu. Jadi begitulah sebetulnya perdagangan, ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli, terus saja seperti itu. Kalau kalian belajar menitan itu nanti guys, jangan sekarang belajar menitan, kecuali kalian duitnya ya siap gitu ya, karena kan begitu kalian nanti nyangkut lama gitu ya, seperti itu ya kan, kenceng cepet tuh gitu ya. Kalau ngomong by menit iya gitu ya. Oke geng, itu saja ya untuk info update hari ini. Oke, sekali lagi saya tuh bukan penasihat keuangan Anda. Jadi sekali lagi ini hanya bagian dari riset Anda. Jangan dengarkan saya dulu, kalian riset lain lagi dulu. Nanti supaya apa? Supaya kalian tidak menyalahkan siapapun jika kalian salah dalam menentukan keputusan. Karena tidak ada yang tahu masa depan, yang tahu hanya ada masa lalu. Di sini semuanya masa lalu guys. Tidak ada yang tahu masa depan. Apakah ini akan bakal naik, bakal turun, tidak ada yang tahu. Yang ada adalah membaca masa lalu, kebiasaan masa lalu yang mungkin akan dibawa ke masa depan, yang mungkin akan terjadi di masa depan. Jadi kalau Anda mengikuti 100% kata saya, Anda itu salah. Bahkan kalau kalian mengikuti kata orang lain juga, berarti Anda salah. Ambillah keputusan sendiri. Jadikan ini sebagai referensi saja untuk kalian riset selanjutnya. Jadi sekali lagi, tidak ada satupun orang yang bisa membaca masa depan, apakah ini akan naik, apakah ini akan turun. Kita tidak pernah tahu. Oke, terima kasih dan bye-bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.